Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita bahas hasil pertandingan tadi malam ya antara Milan melawan Sampdoria. Tapi sebelum itu ada 3 berita penting nih. Berita yang pertama itu datang dari timnas Indonesia yang gagal ikut Piala AFF ya di Kamboja karena beberapa pemain kena Covid. Ya ini berita buruk ya untuk sepak bola kita karena kan seperti kita tahu kemarin di AFF timnas kita bermain cukup bagus. Berita yang kedua ini cukup menggembirakan sih di luar sepak bola ya. Indonesia itu berhasil menggelar MotoGP untuk musim ini. Kemarin pramusim udah dimulai itu, Mandalika dicoba ya. Kayaknya di Mandalika ini untuk seri kedua kayaknya setelah Losail tuh. Ini berita di luar sepak bola lah, tapi lumayan cukup bagus nih ini berita untuk Indonesia ya. Berita ketiganya ini buat Milanisti ya. Seperti kita tahu Milan itu sekarang ke puncak klasemen lah, walaupun cuma sementara ya. Tapi harusnya bisa sampai akhir musim. Saya harap gitu sampai akhir musim. Yaudah kita langsung aja ya kita ke pertandingan yang semalam tuh. Secara statistik sebenarnya Milan unggulnya cuma dikit sih, penguasaan bolanya cuma ada di 51%, sementara Sampdoria ada di angka 49%. Ya unggulnya dikit, apalagi babak pertama ya. Babak pertama itu peluangnya dikit banget tuh, tapi dari awal sih Milan udah inisiatif. Menit pertama ada Giroud tuh. Untung di awal-awal itu Milan bisa masukin gol ya lewat si Leo di menit ke-8. Di menit ke-8 itu manfaatin umpan dari si Mike Maignan, penjaga gawangnya. Mike Maignan itu bisa membaca permainan ya, bagus. Ini penjaga gawang yang bagus, dia bisa terlibat dalam permainan, dia bisa membaca permainan juga sih. Asisnya cukup jauh tuh dan akurat ya umpannya itu lewat ke si Leo ngandelin kecepatannya dari sisi kiri, ngelewatin satu back dan gol. Nggak banyak peluang juga sih untuk di babak pertama ya, hanya ada 2-3 lah mungkin, 2-3 peluang, salah satunya jadi gol gitu. Menit akhir juga sih ada peluang tuh dari si Mesias menit 42 tuh, manfaatin bola pantul dari si Oliver Giroud tuh. Jadi umpan si Leo ke Giroud heading, ada si Mesias ini kan cukup akurat ya kalau syutingnya itu cukup bagus lah dia syuting, tapi bisa ditepis sama penjaga gawangnya. Ya paling cuma itu 3 aja sih peluang. Pemain tengahnya itu pada nggak jalan ya, kayak siapa ya, Brahim itu nggak jalan sama sekali. Itu nggak ada Tonali sih, terus sama Benacer yang cukup jalan sih, tapi bola nggak nyampe ke depan juga sih. Babak kedua tuh menit 50 ada peluang lagi tuh dari Mesias. Cuman agak melebar ke sebelah kanan. Nah menit ke 60-an itu pemainnya pada diganti tuh. Ada si Benacer yang diganti, terus si Brahim gak jalan juga sih. Yang masuk itu Rebic, terus Kessie sama Alexis Salemaker. Nah itu jadi agak hidup juga tuh di situ permainan Milan. Praktis ada peluang dari siapa ya, Giroud, dari Rebic, dari Giroud tuh di menit ke berapa ya, yang salto itu tuh di menit ke 70-an kalau nggak salah ya, di menit 70-an. Terus Rebic juga ada tuh di menit ke 81-an. Itu lumayan sih. Kalau yang Giroud itu gol, itu bisa jadi gol terbaik Serie A musim ini kayaknya gitu ya. Dan Giroud tuh sering ya cetak gol indah lah. Dulu di Arsenal dia pernah cetak gol indah dan masuk ke Puskás Award. Terus di Chelsea pernah dia cetak gol indah lawan Atletico kalau nggak salah di Liga Champions.
Terus ada peluang lagi dari ya Giroud punya banyak peluang sih, cuman kayaknya bukan harinya tuh. Ada 3 sampai 4 peluang itu ya, yang terbaik dari Giroud. Harusnya sih memang harusnya ada yang bisa gol ya, cuman bukan harinya lah. Terus kiper Sampdoria juga bermain cukup bagus lah. Ya di babak kedua lebih hidup lah ketimbang babak pertama. Emang agak membosankan sih kalau saya nonton ya. Ya kalau dibilang layak menang ya harus menang gitu, bukan layak menang, cuman Milan harus menang, dan terbukti Milan bisa menang walaupun cuma 1-0 tapi tetap 3 poin ya. Dan yang paling penting sekarang tuh poinnya itu ada di angka 55, sementara Inter di posisi kedua 54, Napoli di posisi ketiga dengan 53 kalau nggak salah. Iya 53. Cuman Inter ini unggul satu pertandingan ya. Ada satu pertandingan yang ditunda. Jadi kalau satu pertandingan itu menang Inter, Milan tetap ada di posisi kedua juga. Tapi nikmati aja lah puncak klasemen sekarang. Ya mudah-mudahan hasil Inter juga jelek tuh di partai tundanya itu sih. Paling segitu aja ya yang bisa saya bahas. Mungkin di akhir video saya masukin cuplikan pertandingannya lah sedikit. Udah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.